Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 9 yang insya Allah tetap semangat, menjaga potensi semangatnya agar tetap belajar dengan serius walaupun jarang atau bahkan belum pernah ketemu dengan guru fisikanya langsung tatap muka. Walaupun begitu abang-abang, di sini Ustadz berusaha bagaimana anak-anak bisa paham materi fisika yang akan Bapak ajarkan semester 1 dan semester 2 nanti. Oke anak-anak semua, kita mulai pertemuan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Tetap semangat, silakan anak-anak fokus ke papan tulis. Ustadz akan menjelaskan materi lanjutan dari listrik statis, yaitu medan listrik. Oke, perhatikan ke depan. Oke anak-anak semua, di sini ada lanjutannya yaitu medan listrik. Sebelumnya, Bapak udah pernah singgung kemarin di awal-awal, ternyata ada medan listrik. Selain gaya listrik atau gaya Coulomb, ternyata ada medan listrik. Nah, medan ini adalah kalau kita bisa katakan medan itu merupakan area atau ruang. Nah, itu yang dikatakan medan. Ternyata listrik ini ada dia batasan-batasan daerah yang bisa dilaluinya atau bisa interaksi yang terjadi terhadap muatan-muatan. Nah, daerahnya tertentu, dia tidak meluas begitu saja tanpa ada batas. Ternyata ada ruang batasnya. Perhatikan ke depan. Medan listrik, ya, medan listrik berarti kalau dibilang listrik tentu berkaitan dengan muatan. Baik, medan listrik yaitu daerah, ya, daerah atau ruang di sekitar muatan listrik. Nah, ingat, daerah di sekitar muatan listrik. Di mana muatan listrik yang lain, berarti ada dua dia muatannya nanti, yang ada di sekitarnya. Ya, di mana muatan listrik lainnya, ya, akan mengalami gaya listrik statis. Nah, jadi ada sebuah muatan, benda yang bermuatan, ketika didekatkan muatan lain, ya, masuk ke daerah yang masih dijangkau oleh muatan ini, ya, daerah atau muatan listriknya, ya, daerah yang dikatakan tadi medan listrik tadi, ya, ini dia. Bapak jelaskan di gambar ini aja lebih jelas. Perhatikan. Nah, sebuah benda bermuatan positif, ya, ini. Nah, ternyata dia memiliki daerah jangkauan yang bisa dijangkaunya untuk berinteraksi dengan muatan yang lain. Nah, kalau Bapak gambarkan kira-kira ini dia. Nah, garis biru inilah daerah-daerah yang masih bisa dijangkau oleh muatan positif. Atau gaya listriknya hanya sebatas yang di lingkaran besar ini. Nah, jadi kalau ada muatan lain, ya, abang-abang kakak-kakak, ya, kalau ada muatan lain yang masuk ke daerah ini, maka akan mengalami gaya listrik statis. Nah, itu kemarin kita belajar tentang gaya listrik statis. Nah, di mana listrik statis itu hanya bersifat tetap, tidak bergerak. Nah, jadi tidak seperti listrik lampu yang ada di rumah kita. Itu namanya listrik dinamis karena elektronnya yang bergerak. Elektronnya bergerak. Ya. Jadi kalau ini hanya sebuah benda, misalnya benda yang netral, ya kan? Kemudian didekatkan dengan muatan lain. Nah, ketika muatan lain, ya, ini kakak bang ya, ketika muatan lain Ustadz masukkan ke medan ini, medan listriknya si positif ini, muatan positif ini, ya, ketika dimasukkan kemari, maka akan mengalami gaya listrik statis. Ini dia. Mana dia buktinya? Ini dia. Inilah dia F. F itu kan gaya listrik statis. Kita belajar di awal-awal. F sama dengan Q1 Q2 berkuadrat. Nah, perhatikan. Tengok arahnya. Perhatikan arahnya. Lihat arahnya. Arahnya ternyata menjauhi daerah medan listrik atau menjauhi muatan ini. Kenapa? Karena sama-sama bermuatan positif. Nah, saling menjauhi.
Itu dia. Nah, jika ada muatan lain yang masuk ke medan listrik ini, medan muatan yang ini, ternyata kalau kita masukkan dia muatan negatif, gaya listrik statisnya, gaya tarik menariknya itu kan sama dengan gaya listrik statis, kan, kalau dalam pembelajaran di awal-awal. Nah, ternyata dia tarik menarik. Itu gaya listrik statisnya. Kalau yang ini tadi kan tolak menolak, berarti arahnya kemarin. Nah, interaksi antara dua muatan inilah yang dikatakan dengan gaya listrik statis. Nah, daerah inilah yang dikatakan dengan medan listrik. Sampai situ paham Bapak? Kakak-kakak, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Ternyata ada garis-garis. Ini dia. Ada garis-garis medan listrik. Oke. Garis medan listrik itu maksudnya apa, Ustaz? Nah, begini. Kita kaji dulu ya. Arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik. Apa? Arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik di sekitar muatan listrik. Nah, ini tadi yang Bapak gambarkan tadi. Nah, kalau banyak kita kasih muatan, ya kan? Kasih muatan positif lagi, maka ini akan tolak menolak. Maka kalau tolak menolak, maka positif ini nanti akan menjauhi. Nah, begini jadinya kan. Nah, ini kan kalau menolak, ini kemari ke sana arahnya. Yang ini tentu arah yang muatan di tengah ini tentu menolak untuk yang ini kan. Nah, begini dia. Jadi arah panahnya kemari. Nah, kalau yang ini arah panahnya kemari. Nah, kalau dia positif ya. Nah, kemudian yang ini tentu arahnya kemari. Nah, muatan ini dengan muatan ini tolak menolak, arahnya kemari. Nah, kalau yang ini tadi kemari dia. Nah, yang ini kemari. Tolak menolak. Kalau banyak kita buat muatan-muatan positif, kemudian positif terus, ya kan? Maka muatan yang di dalam ini akan menjadi seperti ini bentuknya, ya kan? Nah, jadi muatan positif ini seakan-akan panahnya keluar. Nah, inilah dia dikatakan aturan garis medan listrik. Perhatikan. Makanya arah panah yang ini, kita baca yang pertama ya. Arah medan listrik keluar muatan positif. Nah, keluar muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Nah, perhatikan. Jadi, kenapa ini arah panahnya keluar? Nah, jika seandainya yang kita buat muatan di sini adalah positif. Nah, ini dia, positif semua. Ya kan? Nah. Paham? Paham ya? Nah, terus kalau misalnya dia negatif, maka arah medan listriknya masuk menuju arah menuju muatan negatif. Itu dia. Ini kan positif ini pergi mencari muatan yang negatif. Jadi seakan-akan kalau ada muatan negatif kita dekatkan, dia akan menuju muatan negatif tadi. Kira-kira begitu maunya. Nah, yang kedua, tiap-tiap garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Nah, dia tidak akan pernah berpotongan. Perhatikan gambar ini. Nah, dia tidak akan pernah berpotongan. Ini dengan yang ini selalu dia sejajar, tidak pernah berpotongan. Nah, tidak pernah ini berpotongan kemari atau yang ini dipotong oleh yang ini, tidak pernah. Selalu dia rapi dia bentuknya, sejajar. Kemudian yang ketiga, semakin rapat garis medan listriknya, semakin rapat garis-garisnya ini, semakin banyak dia maksudnya, semakin banyak, maka semakin besar kuat medan listriknya. Semakin besar kuat medan listriknya, atau yang disimbolkan dengan huruf E besar. Itu dia simbol untuk muatan listrik. Oke, kita lanjut. Rumusnya adalah
Perhatikan ya, Bapak akan melanjutkan setelah video yang pertama ini, nanti di video kedua. Oke, Bapak lanjut aja ya maksudnya ya. Rumusnya adalah E sama dengan I per R. Gitu ya. I per R.